Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Islam aktual dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan atau obrolan-obrolan ringan lah, berbicara tentang Islam, masyarakat, dan mungkin kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kamboy, ya, kira-kira ayat yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita sudah dibahas tentang bagaimana Islam sangat menganjurkan bagaimana membaca. Ya, itu yang paling penting dulu, bagaimana kita membaca. Nah, ada istilah-istilah yang sebelumnya yang kita episode sebelumnya ya, misalnya membaca ada disebut dengan ayat qauliyah, gitu ya. Ada ayat kauniyah. Oke. Nah, mungkin sahabat Islam aktual, kita akan melanjutkan obrolan ringan ini bagaimana hubungan antara kedua itu. Gitu ya. Apakah hanya sekedar kita baca qauliyah yang itu secara tekstual gitu Pak ya? Atau hanya sekedar berbicara tentang ayat-ayat yang kauniyah atau apa ya Pak? Alam semesta. Alam semesta yang keseluruhan itu. Nah, itu mungkin selanjutnya oke, monggo Kamboy mungkin bisa di ini dulu. Baik. Terima kasih Mas Akbar. Ini maskernya dipakai dulu. Gantian ya. Kita menjaga protokol kesehatan ya. Baik, sahabat Islam aktual di mana saja berada, kita akan lanjutkan obrolan kita tentang Islam, ilmu dan peradaban. Episode lalu dipandu oleh Mas Edi, sekarang dilanjutkan oleh Mas Akbar. Kita akan berbicara tentang bagaimana membaca ayat-ayat kebesaran Allah. Nah, gitu. Jadi episode sebelumnya kan kita membahas tentang Islam memberikan penekanan yang sangat kuat tentang membaca. Kemudian membaca itu maknanya bisa dua, dalam arti membaca ayat-ayat yang tertulis dan membaca ayat-ayat yang tidak tertulis. Kalau saya menyebutnya ya ayat yang tertulis dan ayat yang terhampar. Itu dalam bahasa kajian Islam, ayat yang tertulis itu adalah disebut dengan ayat qauliyah. Dari kata qala yaqulu, qaul itu artinya perkataan ya. Nah, sementara yang tidak tertulis itu adalah kauniyah. Kauniyah itu sebenarnya keadaan apa yang kelihatan gitu ya, ciptaan gitu. Maka disebut dengan ayat kauniyah karena ayat-ayat selain yang tertulis itu ya alam semesta ini. Nah, ayatun itu dalam bahasa Arab itu artinya bisa tanda. Wa min ayatihi misalnya ya, ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum apa, dan di antara ayat di sini artinya apa? Tanda-tanda kebesaran. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah an khalaqalakum, Allah menciptakan bagimu misalnya azwaja. Maka ayat itu maknanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat qauliyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang tertulis itu, yang tertulis dalam bentuk Al-Qur'an itu. Sementara ayat kauniyah itu artinya ayat tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Bagi akal yang berpikir, Mas Akbar ya, sebenarnya membaca Al-Qur'an, melihat alam semesta, itu dengan sendirinya muncul keinsafan tentang betapa besarnya Maha Kuasa, betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa agungnya hal-hal yang terjadi di bumi ini dengan kekuasaan Allah. Demikian juga dengan membaca Al-Qur'an ya. Bagi akal yang berpikir menemukan keserasian kata, keserasian makna dalam Al-Qur'an, itu lalu akan membawa kita kepada satu keinsafan betapa memang ciptaan Allah ini luar biasa. Nah, maka membaca ayat qauliyah, ayat yang tertulis, dan membaca alam semesta itu sebenarnya ada hubungannya, gitu loh. Kita membaca Al-Qur'an bagi akal yang berpikir, maka akan menemukan tanda-tanda, akan menemukan tanda-tanda dan akan menemukan sinyal-sinyal. Nah, gitu. Sinyal apa? Apa saja tentang fenomena alam, kita akan menemukan sinyal itu. Nah, ketika Al-Qur'an berbicara tentang fenomena alam, itu kan sebenarnya itulah persambungan ya antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah itu. Kita membaca Al-Qur'an, kemudian
apa yang dibicarakan oleh Al-Quran tentang alam semesta itu, lalu kita coba carikan faktanya di dalam alam semesta. Atau bisa sebaliknya, kita melihat fenomena di alam semesta, lalu coba kita cari penjelasannya, atau tidak harus bentuk penjelasan yang sangat detail, tetapi prinsip-prinsip dan nilainya di dalam Al-Quran. Terkait penggunaan akal ini, Kang Boy, Ya. maksudnya akhir-akhir ini mungkin kita sering merasa dan sering memperdebatkan Ya. penggunaan akal dalam memahami fenomena alam, memahami ayat dan sebagainya. Ya, ya. Ada yang kelompok-kelompok merasa misalnya bahwa menggunakan akal yang berlebihan, Ya, ya. nah, itu merasa bahasa anunya adalah manusia menyombongkan diri dalam hal Ya. memahami itu. Ya. Nah, kira-kira ada batas nggak, Kambo, itu dalam memahami penggunaan akal, maksudnya memahami ayat-ayat kauniyah terutama. Tentu tanpa bantuan akal kita tidak akan bisa memahami alam semesta. Tetapi akal saja tanpa petunjuk ilahiyah juga ada banyak rahasia yang tidak bisa kita pecahkan. Atau ada banyak fenomena yang kita sendiri mungkin tidak mampu untuk menangkap. Sinyalnya saja kita tidak mampu menangkap. Misalnya ya, sering saya gunakan contoh adalah kita bicara tentang corona. Ada nggak hubungan antara corona dengan Al-Quran? Misalnya begitu. Saya punya kawan dari Perancis. Saya bercerita kepada dia bahwa di Indonesia ini banyak sekali umat beragama yang tidak percaya dengan corona. Menganggap bahwa corona itu hanya imajinasi. Lalu mereka tidak percaya. Saya menganggap itu sikap yang tidak ilmiah ya. Nah, yang mengherankan, teman saya itu juga bercerita bahwa di Perancis juga sama. Orang-orang tidak percaya kepada corona. Tapi bedanya adalah mereka tidak percayanya itu ini penyakit natural, alamiah, atau penyakit rekayasa. Dengan coronanya dia percaya, tapi apakah ini alamiah atau rekayasa, itu yang mereka tidak percaya. Tidak percaya bahwa ini penyakit alamiah. Nah, di sini kan di Indonesia agak berbeda levelnya. Bahwa orang tidak percaya sama sekali dengan membawa dalih agama. Saya berusaha memahaminya, justru ini tanda kebesaran Allah, ini ayat kauniyah yang meneguhkan iman kita. Karena bisa menjelaskan kepada kita tentang sinyal-sinyal yang ada di dalam ayat Al-Quran itu untuk kita terjemahkan lebih jauh. Dengan kata lain, corona ini kalau kita pelajari secara saintifik ya, yang melibatkan iman, ya dengan sendirinya disitulah kita menemukan persambungan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Corona nggak kelihatan karena virus itu kecil. Mari kita amati. Ada teman saya bertanya, ada nggak ayat yang secara khusus berbicara tentang corona? Mungkin nggak ketemu. Ya. Tapi sinyal-sinyal atau istilahnya itu korinah ya, indikator-indikator dalam Quran itu menurut saya ada. Ketika Allah berfirman tentang nyamuk. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Dan Allah sama sekali tidak malu menciptakan nyamuk sebagai perumpamaan, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Coba kita berpikir, kenapa di dalam ayat itu harus ada kata-kata wa ma fawqaha? Yang lebih kecil dari nyamuk itu apa? Mungkin jentik ya, tapi kelihatan. Nah, sekarang corona itu nggak kelihatan. Jangan-jangan yang lebih kecil dari nyamuk itu salah satu wujudnya ya virus corona itu. Nah, gitu loh. Sehingga bagi saya kalau kita berpikir menggunakan akal untuk mengagungkan ciptaan Tuhan, untuk mengagungkan kuasa Tuhan, saya kira sama sekali tidak terlarang. Karena untuk menemukannya itu kan menggunakan akal. Pemikiran analogis bahwa
Innallaha la yastahi ayadriba masalama ba'udatan wa ma fauqaha. Fauqaha itu apa? Wa ma itu kan umum sekali, benda yang lebih kecil darinya. Itu apa? Tidak disebutkan oleh Allah secara spesifik. Apakah apa? Virus kan gitu. Apakah yang lain? Tapi lalu kita memikirkan bahwa jangan-jangan bahwa fauqaha itu ya salah satunya virus. Corona ini nggak kelihatan, tapi menjadi demikian orang sedunia heboh karenanya kan gitu. Itu kalau kita berpikir itu wa ma fauqaha gitu. Jadi makanya Allah bilang jangankan nyamuk, aku buat yang lebih kecil darinya saja saya nggak malu, gitu loh. Ternyata bukan hanya nggak malu dalam arti itu, tetapi hanya dengan makhluk kecil yang nggak kelihatan itu kalian sak dunia repot kan gitu. Jadi apakah penggunaan akal untuk beranalogi seperti itu memperbesar iman atau memperkecil iman menurut Mas Akbar? Oke, kalau dia bisa mampu berpikir dengan Ya. baik dan memahami, meresapi dengan baik, ya mungkin akan lebih membesarkan Gitu kan. alam semesta cipta. Berarti kondisi gini kan Boy, maksudnya akal dan iman itu harus saling seimbang. menopang. Saling menopang. Iya. Ada wilayah-wilayah yang akal sendiri tidak mampu menjangkaunya. Tapi ketika akal itu menerima sinyal dari ayat Al-Quran misalnya, dan ketika kita bicara tentang ayat Al-Quran itu kan berarti levelnya keimanan, kan? Nah itu kan. Lalu akal berpikir menemukannya, kan begitu. Jadi ada wilayah yang memang akal tidak mampu menjangkaunya sama sekali. Ada yang wilayah yang akal tidak mampu menjangkaunya, atau tepatnya belum mampu menjangkaunya. Tapi begitu menemukan korinah di dalam ayat Al-Quran, lalu orang berpikir, jangan-jangan ini. Pertanyaan jangan-jangan yang bersumber dari inspirasi Al-Quran tadi itu, lalu menjadi riset ilmiah, menjadi ilmu pengetahuan. Nah karena itu Mas Akbar ya, saya kira penting juga dalam konteks untuk melihat bagaimana posisi Al-Quran ini dalam kaitannya dengan ayat kauniyah tadi. Menurut saya ada beberapa yang perlu kita kutip gitu ya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 itu dikatakan Al-Quran ini sebagai mukjizat agung. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 itu ada perkataan Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ini Allah menantang. Karena ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Quran itu mukjizat agung gitu loh. Mereka mengatakan, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu mengigau. Tidak ada itu yang dia bawa itu adalah mukjizat. Nah gitu. Bisa itu kita buat yang standing dengan itu. Maka Allah menurunkan ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan apabila kamu wahai orang-orang yang mengingkari Al-Quran, fi raibin dalam keadaan ragu, fi raibim ya, mimma nazzalna ala abdina pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratim mim mithli. Hadirkan satu surat saja seperti yang ada dalam Al-Quran gitu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah sekutu-sekutumu yang selain Allah. Nah, in kuntum shadiqin, apabila kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi mukjizat ya, mukjizat agung. Kemudian di dalam surat Hud ayat 13, am yaqulu naftarah, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Nah itu loh. Ya. Fa'tu bi asri suwarin mithlih. Maka kata Allah, kalau betul perkataanmu itu, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Jadi fa'tu bi asri suwarin mithlih. Bi asri suwarin mithlih. Datangkan 10 surat saja
kalau kalian memang mengatakan bahwa mengatakan Muhammad itu ngarang. Kemudian kata Allah, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah siapa-siapa yang kamu anggap sanggup untuk menjalankan tugas itu, membuat surat itu, kalau kalian merasa sebagai orang yang benar. Itu ya. Jadi memang kitab agung. Quran ini kitab agung sebagai kaul ya, sebagai kaul. Kemudian lainnya adalah Quran ini merupakan penutup ya, penutup dari kitab-kitab samawi. Nah, penutup kitab samawi itu disebutkan di dalam surat 16 ayat 63. Misalnya dikatakan, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaiton a'malahum fahuwa waliyuhumul yauma walahum adabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka syaitan menjadikan pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya adalah wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu ya penutup kitab-kitab samawi. Kemudian Al-Quran ini berlaku universal. Artinya siapapun yang mau membaca Al-Quran, betapapun dia non-muslim, nah itu ya. Kalau dia serius membacanya dengan hati, maka akan mendapatkan petunjuk atau akan mendapatkan manfaat. Ini apa dasarnya? Dasarnya dikatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Lil alamin loh ya. Bukan lil muslimin. Artinya kalau kita sebagai muslim ini tidak menghayati ayat qauliyah. Itu ya. Kemudian orang lain melakukannya, maka orang lain itulah yang akan mendapatkan petunjuk, bukan kita. Lalu dikatakan juga ini kitab abadi, yaitu innahu laqaulun fas wa ma huwa bil hal. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah senda gurau. Itu berlaku sepanjang zaman dan jadi melampaui dimensi ruang dan waktu. Nah, kira-kira gitu. Maka kita dapatkan banyak hal di situ. Sehingga saya sering mengatakan dalam kaitannya dengan membaca ayat qauliyah dengan ayat kauniyah itu, saya sering mengatakan Al-Quran itu menjadi inspirasi bagi ilmu pengetahuan. Inspirasi. Bukan ilmu pengetahuan itu sendiri, gitu. Tapi inspirasi. Levelnya lebih tinggi. Gitu. Begitu kalau kita bicara tentang bagaimana menempatkan hubungan antara akal dan iman ya, akal dan iman dalam ilmu pengetahuan dan agama dan ilmu pengetahuan dalam kaitannya membangun hubungan antara ayat qauliyah dengan kauniyah tadi. Nah, gitu.